Oke, kita semua kan cari keseimbangan ya dalam hidup, gimana caranya hadapi sulit, tapi juga bisa hargai yang mudah. Nah, hari ini kita mau deep dive nih ke jantung pemikiran Islam. Kita gali dua konsep kunci dari Imam Al-Ghazali dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Kitab legendaris itu kan ya, yang katanya menghidupkan lagi ilmu-ilmu agama. Fokus kita hari ini, sabar, kesabaran, dan syukur, rasa syukur. Misinya, ya kita gali intisari ajaran Al-Ghazali ini biar Anda bisa dapat semacam perangkat mental, perangkat spiritual praktis. Oke deh, langsung kita bedah aja ya. Nah, soal sabar nih. Banyak yang mikir sabar itu ya udah nunggu aja, pasif gitu pas lagi susah. Tapi kayaknya Al-Ghazali lihatnya beda ya. Betul sekali. Buat Al-Ghazali, sabar itu bukan sekedar nunggu badai lewat. Ini tuh perjuangan aktif di dalam batin kita. Beliau bilang itu semacam resistensi dorongan ketaatan dalam melawan dorongan nafsu. Jadi ya kekuatan buat ngendaliin diri gitu, aktif. Jadi bukan cuma soal nahan sakit ya, tapi ada kaitannya sama kondisi mental kita gitu. Tepat. Al-Ghazali lihat sabar ini fondasi penting. Bukan cuma buat spiritual, tapi juga bisa dibilang buat kesehatan mental kita sekarang. Ini mekanisme coping stres yang bagus banget. Bangun ketahanan, optimisme. Tanpa sabar, agak susah gitu mau naik level spiritualnya. Yang menarik nih, katanya Al-Ghazali juga bilang sabar itu justru dibutuhin pas kita lagi seneng. Malah ada istilah sabar haram. Itu gimana tuh? Iya, ini unik nih. Sabar pas lagi lapang, misalnya punya harta, sehat, punya kuasa, itu sabar buat nahan diri biar nggak sombong, nggak kebablasan gitu. Dan ini mungkin malah lebih butuh usaha loh daripada sabar pas susah. Nah, kalau sabar haram, itu pas bersabar malah jadi salah. Contohnya, yaitu, diam aja pas keluarga diganggu padahal kita mampu bela. Nah, itu sabar yang dilarang. Oh gitu ya. Jadi sabar ada tempatnya juga. Ada contoh nyata nggak sih yang benar-benar nunjukin sabar level tinggi gitu dalam kesulitan? Ada, kisah Sulaim itu, kuat banget. Waktu putranya wafat, suaminya lagi nggak di rumah kan, Abu Talha. Beliau tuh tenang banget, ngurus jenazah anaknya, masak, bahkan melayani suaminya seperti biasa dulu pas pulang. Baru setelah semua tenang, beliau sampaikan kabar dukanya dengan cara yang bijak banget. Ini nunjukin inti sabar itu justru pada saat-saat awal terjadinya musibah. Akarnya ya keyakinan yang dalam. Luar biasa sih itu. Nah sekarang kita pindah ke sisi lain koinnya nih, syukur. Ini juga pasti bukan sekedar bilang makasih kan? Jauh lebih dalam. Al-Ghazali itu memecahnya jadi 3 unsur yang nggak bisa dipisah. Pertama, ilmu atau ma'rifah. Maksudnya, sadar penuh kalau semua nikmat itu ya dari Allah aja. Kedua, hal. Ini kondisi batin kita. Hati yang ridho, gembira, cinta sama sang pemberi nikmat itu. Ketiga, amal. Nah ini penting, menggunakan nikmat itu buat hal yang diridhoinya. Mata ya buat nutup aib orang, harta ya buat sodakoh, ilmu ya buat ngajar. Gitu. Saya suka analogi Al-Ghazali soal raja sama kuda itu. Bisa dijelasin lagi nggak tingkatan syukurnya gimana? Oh iya, analogi itu bagus ya. Jadi tingkat paling dasar nih, orang seneng karena kudanya bagus. Fokusnya ke nikmatnya, ke barangnya. Tingkat lebih baik, dia seneng karena kuda itu dari raja, dari Allah. Fokusnya ke pemberinya. Dan kuda itu bisa dipakai buat deketin diri ke raja. Nah, tingkat tertinggi, dia seneng karena paham maksud raja ngasih kuda itu. Buat apa? Ya buat mengabdi, buat meraih kedekatan sama sang raja. Ini pas banget sama ucapan Ash-Shibli. Syukur itu melihat sang pemberi, bukan melihat pemberiannya. Ini benar-benar geser fokus kita kan, bukan cuma soal materi. Jadi sabar sama syukur ini kayak dua sisi mata uang gitu ya dalam iman, nggak bisa dipisah. Jadi Anda butuh dua-duanya, biar iman Anda utuh. Keduanya itu saling melengkapi. Sabar bantu kita pas susah, ya kan? Dan juga jaga diri pas seneng. Sementara syukur bantu kita hargai nikmat dan bahkan cari hikmah di balik kesulitan. Ini jadi semacam pendekatan spiritual yang komprehensif buat segala kondisi hidup.
Oke. Jadi kalau dirangkum gimana nih? Intinya, sabar itu kekuatan aktif dari dalam buat bertahan, ngendaliin diri, pas susah maupun senang. Terus syukur itu apresiasi mendalam yang fokusnya ke sumber nikmat, ke Allah, dan diwujudkan pakai tindakan nyata. Dua-duanya ini kunci ketenangan batin, karakter kuat. Menurut Al-Ghazali, buat Anda pendengar, ini kayak alat praktis lah buat hadapi kekanan hidup zaman sekarang biar nemu kepuasan sejati. Terus pengalaman enak gitu. Dibandingkan fokus ke sang pemberi, ke Allah, dan mikir, nikmat ini dikasih buat apa ya tujuannya? Ini pertanyaan mendasar sih sebetulnya. Coba bayangkan, gimana kalau pergeseran fokus ini bisa mengubah cara Anda memaknai setiap momen hidup Anda?